Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat dosen pengampu Ibu Farida Rohayani MPD. Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pusat media pembelajaran. Di sini kami berenam. Pemateri yang pertama yang akan menjelaskan tentang hakikat media pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Nadia Husna Laili. Materi yang kedua yaitu perkembangan pusat media yang akan dijelaskan oleh Mulyaningsih. Materi yang ketiga yaitu tujuan pusat media yang akan dijelaskan oleh Silvia Rawikitari. Materi yang keempat yaitu fungsi pusat media yang akan dijelaskan oleh Laila Koryanti Ruslan dan saya sendiri Nisa Kusuma Dewi. Materi yang kelima yakni hambatan atau tantangan dalam pengembangan pusat media lembaga PAUD yang akan dijelaskan oleh Sri Masia Saparina. Perkenalkan, nama saya Nadia Husna Laili, nomor induk mahasiswa 2001100041. Pemateri pertama akan membahas tentang hakikat pusat media pembelajaran. Pusat media merupakan salah satu istilah yang tidak baru dalam dunia pendidikan. Istilah ini seringkali dianggap sama dengan istilah pusat sumber belajar atau learning resources center. Nah, dari beberapa definisi para ahli bahwa pusat media adalah suatu lembaga atau unit di lingkungan sekolah sebagai sarana penunjang dalam rangka mengembangkan sistem pembelajaran dan kurikulum yang diselenggarakan secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa pusat media adalah suatu unit yang ada di lembaga tertentu, misalnya itu sekolah, yang memiliki tim pengelolaan atau tim manajemen seperti yaitu pimpinan dan staf yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas produksi, pengadaan, dan penyajian bahan-bahan pembelajaran cetak dan non-cetak, serta memberikan berbagai layanan perencanaan dan pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Berdasarkan pengertian pusat media memiliki misi dan visi yang berbeda dengan perpustakaan di sekolah, mengingat perpustakaan hanya diarahkan untuk memberikan pelayanan kepada warga sekolah, terutama kepada siswa dalam menyediakan buku-buku bacaan atau bahan-bahan tercetak lainnya. Pusat media tidak hanya menyediakan sesuatu yang telah ada, melainkan memiliki fungsi menghasilkan atau memproduksi sendiri media-media pembelajaran yang dibutuhkan siswa. Nah, yang sangat penting, pusat media memberikan berbagai layanan khusus terkait dengan perencanaan dan pengembangan kurikulum dan pengajaran. Fungsi inilah yang sampai saat ini belum atau mungkin tidak menjadi orientasi penyelenggaraan perpustakaan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyaningsih, nomor induk mahasiswa 200110031. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang bagian B, perkembangan pusat media. Keberadaan pusat dari media merupakan perkembangan dari perpustakaan, sebagaimana kita ketahui bahwa keberadaan perpustakaan di sekolah sudah menjadi bagian integral dalam penyelenggaraan program sekolah. Fungsi dan peran perpustakaan di sekolah sangat penting, mengingat di unit inilah siswa memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang mata pelajaran yang diikutinya selain yang mereka dapatkan dari guru kelas. Dalam melaksanakan kegiatan perpustakaan, menanggapi permintaan-permintaan dan memberikan pelayanan-pelayanan para konsumen atau siswa yang bervariasi secara luas.
Dengan semakin meluasnya kemajuan dalam bidang komunikasi dan teknologi, dinamika proses belajar dan media pembelajaran yang bervariasi semakin diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Dengan penekanan pada bahan pengajaran yang baru melalui produksi media audiovisual digabung dengan perpustakaan yang melayani media cetak, maka timbul pusat media, muncul pengakuan dan kebutuhan terhadap layanan. Kegiatan pembelajaran yang non-konvensional atau maksud kegiatan belajar yang tidak hanya dalam bentuk tatap muka secara langsung dengan guru yang membutuhkan ruang belajar tertentu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya belajar mandiri menggunakan modul, stimulasi, dan permainan. Dan sebagaimana ikut mendorong berdirinya pusat media ini. Nama saya Sylvia Rawikitani. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pusat media. Penjelasannya di sini yaitu tujuan pusat media. Keberadaan pusat media ini di lembaga sekolah memiliki tujuan yang hendak dicapai secara jelas dan tertera dalam rangka mendukung terselenggaranya pendidikan yang berkualitas sesuai dengan visi misi lembaga tersebut. Unit atau lembaga ini tidak hanya hadir sebagai unsur penting dan terintegrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan sekolah kepada siswa. Di sini ada 12. Secara lebih khusus, pusat media bertujuan untuk tujuan pusat media yaitu yang pertama menyediakan berbagai macam pilihan model komunikasi pembelajaran untuk memajukan kegiatan yang konvensional. Yang kedua, mendorong pengguna cara-cara belajar baru yang paling cocok untuk mencapai tujuan pembelajaran dan tugas lembaga lainnya. Yang ketiga, memberikan pelayanan dan perencanaan produksi operasional dan tindakan lanjutan untuk lembaga sistem pembelajaran. Yang keempat, melakukan pelatih untuk tenaga pelajar guru mengenai pembangunan sistem pembelajaran dan integrasi teknologi dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, memajukan usaha penelitian yang perlu tentang penggunaan media pendidikan. Yang keenam, menyebarkan informasi yang akan membantu menunjukkan penggunaan berbagai macam media pembelajaran dengan lebih efektif dan efisien. Yang ketujuh, menyediakan pelayanan produksi bahan pengajaran. Yang kedelapan, memberikan konsultasi untuk modifikasi dan desain fasilitas pusat media. Yang kesembilan, membantu mengembangkan standar penggunaan media pembelajaran. Yang kesepuluh, menyediakan pelayanan pemeliharaan atas berbagai macam peralatan. Yang ke-11, membantu dalam pemilihan dan pandangan bahan-bahan media dan peralatannya. Yang terakhir yaitu menyediakan pelayanan evaluasi untuk membantu menentukan efektivitas berbagai metode pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Laila Purwantirisman, NIM 200114049. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi pusat media. Pusat media sebagai unit atau lembaga yang diharapkan dapat menjadi pendorong dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah memiliki berbagai fungsi, yaitu 1. Fungsi pengembangan pusat pembelajaran. Pusat media berfungsi ini memberikan bantuan kepada sekolah dan staf tenaga pengajar atau guru secara individual dalam membuat perencanaan atau desain pembelajaran dan pemilihan pendekatan atau metode untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar dan mengajar. Perkembangan yang terjadi di dunia pendidikan sendiri yang terjadi dengan cepat
berimplikasi pada perlunya kemampuan dan keterampilan guru ditingkatkan sehingga perkembangan yang terjadi dapat diimbangi dengan baik. Pusat media memiliki fungsi untuk menyelenggarakan kegiatan dalam bentuk lokakarya, penataran, seminar, dan demonstrasi. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fungsi ini antara lain: A. Perencanaan kurikulum, B. Identifikasi pilihan program pembelajaran, C. Seleksi peralatan dan bahan, D. Perkiraan biaya, E. Penataran tentang pengembangan sistem pembelajaran bagi staf pengajar atau guru, F. Perencanaan program, G. Produser evaluasi, H. Revisi program. Baik, di sini langsung saja saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Laila Korianti Ruslan, yakni tentang fungsi informasi. Fungsi informasi merupakan salah satu kebutuhan dari setiap orang. Oleh karena itu, perlu tersedia tempat yang melayani keperluan terhadap informasi secara lengkap. Mengingat jenis informasi dibutuhkan berbeda setiap orang, sangat beragam sehingga diperlukan sumber-sumber yang berbeda pula. Pusat media memiliki fungsi memfasilitasi berbagai kepentingan semua pihak terhadap informasi yang dibutuhkannya. Yang ketiga yaitu ada fungsi pelayanan media. Fungsi ini berhubungan dengan pembuatan rencana program media pelayanan pendukung yang dibutuhkan oleh staf pengajar atau guru dan siswa. Pusat media memberikan pelayanan kepada guru dan siswa. Pelayanan ini dapat berupa peminjaman, presentasi, atau penyajian yang dilakukan oleh guru atau staf yang khusus untuk itu, yang memahami seluk-beluk isi pemanfaatan media tertentu. Adapun hal-hal yang secara khusus dengan fungsinya adalah: yang pertama yaitu sistem penggunaan media kelompok besar, kedua yaitu sistem media penggunaan kelompok kecil, fasilitas program belajar mandiri, pelayanan perpustakaan media atau bahan pengajar, pelayanan pemeliharaan atau penyampaian, pelayanan pembelian bahan-bahan peralatan. Yang keempat yaitu fungsi produksi. Fungsi ini berhubungan dengan penyediaan materi atau bahan pembelajaran yang tidak dapat diperoleh melalui sumber komersial. Pengadaan media ini pada suatu pusat media sering tidak dilakukan dengan cara membeli karena berbagai alasan. Hal-hal khusus juga terkait dengan fungsi produksi di atas, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu penyampaian karya seni untuk tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu produksi transparansi untuk OHP. Yang ketiga yaitu pelayanan reproduksi fotografi. Yang keempat yaitu pemrograman, pengeditan, dan reproduksi rekaman pita suara. Yang kelima yaitu pemrograman, pemeliharaan, dan pembagian sistem televisi di sekolah. Nama saya Sri Masasa Parina dengan NIM 200110056. Saya di sini sebagai pemateri terakhir akan menyampaikan materi tentang hambatan atau tantangan dalam pengembangan pusat media di lembaga pendidikan anak usia dini. Hambatan atau tantangan tersebut diantaranya yang pertama yaitu kurangnya minat guru dalam menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran sangat kurang dimanfaatkan oleh guru karena guru-guru kurang memanfaatkan media dalam proses pembelajaran. Disebutkan juga karena kurangnya kreativitas dalam mengajar. Seorang guru tidak hanya harus terpaku pada sumber materi, namun harus dapat menggunakan dan memanfaatkan media dengan baik agar siswa dapat memahami materi dengan baik dan benar. Yang kedua yaitu ketidaktarikan peserta didik untuk menggunakan media pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu kurang intensifnya kepala sekolah untuk memotivasi guru dalam menggunakan media pembelajaran. Mungkin itu saja pemaparan atau penjelasan dari materi pusat media pembelajaran.
Kesimpulannya di sini yaitu di mana pusat media merupakan suatu unit yang ada pada lembaga tertentu. Misalnya sekolah yang memiliki tim pengelolaan atau tim manajemen, yaitu pemimpin dan staf dilengkapi dengan berbagai fasilitas produksi, pengadaan, dan penyajian bahan-bahan pembelajaran cetak dan non-cetak, serta memberikan berbagai layanan perencanaan dan pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Pusat media, unit atau lembaga yang diharapkan dapat menjadi pendorong dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah memiliki berbagai fungsi, yaitu fungsi pengembangan, fungsi pusat pembelajaran, fungsi informasi, fungsi pelayanan media, fungsi produksi, fungsi administrasi. Hambatan atau tantangan dalam pengembangan pusat media di lembaga PAUD yaitu kurangnya minat guru untuk memanfaatkan media pembelajaran, ketidaktaraan peserta didik pada media pembelajaran yang digunakan, kurang intensifnya kepala sekolah dalam memotivasi pendidikan untuk menggunakan media pembelajaran. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.